Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiul Fahasiwan dari Prodi Manajemen Dakwah B. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul Komunikasi dalam Manajemen Dakwah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pentingnya komunikasi. Komunikasi dalam manajemen dakwah merupakan proses penting untuk menyampaikan pesan-pesan agama secara efektif kepada masyarakat. Ini melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti ceramah, tulisan, media sosial, dan interaksi langsung dengan audiens. Komunikasi memiliki peran krusial dalam manajemen dakwah karena merupakan fondasi untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan jelas dan efektif kepada audiens. Ketika komunikasi dilakukan dengan baik, dakwah dapat mencapai tujuan-tujuannya dalam mempengaruhi pemikiran dan perilaku orang-orang. Selain itu, komunikasi yang efektif juga membantu dalam membangun hubungan yang baik antara para ceramah dan masyarakat, memperkuat kepercayaan serta menghindari salah paham yang dapat menghalangi proses dakwah. Dengan demikian, komunikasi yang baik dalam manajemen dakwah tidak hanya mendukung pencapaian tujuan spiritual, tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan dan mengembangkan komunitas yang diwakilinya. Hadis terkait komunikasi. Salah satu hadis yang dapat dipakai sebagai landasan normatif bagi prinsip komunikasi ini antara lain hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa komunikasi harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik dalam konteks ini memiliki beberapa makna. Pertama, bahasa yang gaul, yakni bahasa yang bersih dan unsur-unsur yang dapat merendahkan martabat pemakaian seperti perkataan kotor, jorok, dan tidak senonoh. Kedua, bahasa yang lemah lembut dan halus. Lawannya, keras dan kasar, seperti membentak atau menghardik orang lain. Ketiga, bahasa yang mengenai sasaran atau membekas, yakni efektif untuk mempengaruhi pandangan dan merubah sikap komunikan. Keempat, bahasa yang pantas, yakni bahasa yang disesuaikan dengan keadaan setiap mitra komunikasi. Teknik komunikasi yang efektif. Pentingnya komunikasi dan penggunaan teknik-teknik tersebut dapat dilihat dalam berbagai kegiatan seperti ceramah, pengajaran agama, atau penyuluhan kepada masyarakat. Seorang dai atau pendakwah yang efektif akan melakukan 1. Menggunakan ceramah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, menyampaikan pesan-pesan agama dengan contoh-contoh yang mudah dipahami dan relevan bagi audiensnya. Kedua, berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh pendengar. Menyesuaikan bahasa dan gaya komunikasi agar sesuai dengan pemahaman dan budaya audiens. 3. Menggunakan analogi dan perumpamaan yang kuat. Misalnya, menggunakan kisah-kisah dari kehidupan sehari-hari atau peristiwa sejarah untuk menjelaskan konsep-konsep agama yang kompleks. 4. Menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada audiens. Membangun hubungan yang baik dengan pendengar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan pengetahuan agama. Contoh penerapan dalam dakwah. Sebagai contoh penerapan hadis tersebut dalam praktik dakwah adalah ketika seorang penceramah atau dai berbicara kepada masyarakat atau individu yang berbeda pandangan dan pemahaman agama. Dalam situasi ini, seorang dai yang memahami hadis tersebut akan memilih kata-kata yang santun, menghormati pendapat orang lain, dan menghindari menyebabkan pertentangan atau konflik. Mereka akan menggunakan pendekatan yang membangun, menekankan nilai-nilai persamaan dan mencari titik persamaan dalam berbagai pandangan untuk bersama mencapai pemahaman yang lebih baik.
Selain itu, dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang beragam, latar belakang dan pemahaman agama, seorang dai yang menerapkan hadis tersebut akan menunjukkan sikap toleransi, pengertian, dan kesabaran. Mereka tidak hanya menyampaikan pesan dakwah dengan kata-kata yang baik, tetapi juga dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keislaman yang sejati. Penerapan hadis ini juga mengajarkan bahwa dalam dakwah bukan hanya isi pesan yang penting, tetapi juga bagaimana cara pesan tersebut disampaikan. Dengan berkomunikasi secara efektif, menghargai pendapat dan perbedaan, menggunakan pendekatan yang baik, seorang dai dapat lebih efektif dalam menjangkau dan Contoh penerapan dalam dakwah. Sebagai contoh penerapan hadis tersebut dalam praktik dakwah adalah ketika seorang penceramah atau dai berbicara kepada masyarakat atau individu yang berbeda pandangan dan pemahaman agama. Dalam situasi ini, seorang dai yang memahami hadis tersebut akan memilih kata-kata yang santun, menghormati pendapat orang lain, dan menghindari menyebabkan pertentangan atau konflik. Mereka juga akan menggunakan pendekatan dan menekankan nilai-nilai persamaan dan mencari titik persamaan dalam berbagai pandangan untuk bersama mencapai pemahaman yang lebih baik. Selain itu, dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang beragam, latar belakang, dan pemahaman agama, seorang dai yang menerapkan hadis tersebut akan menunjukkan sikap toleransi, pengertian, dan kesabaran. Mereka tidak hanya menyampaikan pesan dakwah dengan kata-kata yang baik, tetapi juga dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keislaman yang sejati. Penerapan hadis ini juga mengajarkan bahwa dalam dakwah bukan hanya isi pesan yang penting, tetapi juga bagaimana cara pesan tersebut disampaikan. Dengan berkomunikasi secara efektif, menghargai pendapat, dan menggunakan pendekatan yang baik, seorang dai dapat lebih efektif dalam menjangkau dan mempengaruhi masyarakat dalam memahami ajaran Islam dengan baik dan benar. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.